Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nazla. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana aplikasi dari listrik magnet dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita ke praktiknya, saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa sih induksi elektromagnetik itu, terus apa kaitannya dengan hukum Faraday, dan bagaimana penurunan rumus dari hukum Faraday tersebut. Mari kita simak videonya. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor atau pada kumparan tersebut dan bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Sedangkan yang disebut dengan fluks adalah banyaknya jumlah garis gaya yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus dengan garis gaya magnetiknya. Jadi dapat diketahui bahwa hukum Faraday menyatakan bahwa gaya gerak listrik pada rangkaian tertutup dipengaruhi oleh medan magnet yang sebanding dengan laju perubahan fluks medan magnet yang melewati atau menembus kumparan. Nah, gaya gerak listrik induksi dalam rangkaian akan sama dengan negatif dari turunan fluks medan magnet terhadap waktu. Adalah epsilon sama dengan min d pi b per dt, di mana pi b ini adalah sama dengan integral b dikali dA adalah flux magnetik yang melewati sirkuit. Jika sirkuitnya ini merupakan lilitan yang terdiri dari N atau loop yang sama, dan jika pi b adalah flux magnetik yang melewati satu loop, dan gaya gerak listrik menginduksi setiap loop. Dan epsilon sama dengan GGL induksi dan pi adalah flux magnet yang timbul pada kumparan, sehingga rumusnya yang sudah tadi kita sebutkan, epsilon sama dengan min ND pi b per dt. Besarnya gaya gerak listrik induksi pada kumparan diperoleh dengan persamaan Q sama dengan integral dq tak hingga integral v t dt. Nah, berdasarkan dq-nya ini sama dengan I dt, dan dengan memasukkan persamaan I sama dengan V per R, maka diperoleh dq sama dengan V per R dt. Persamaan 1,3 kita integralkan, maka dapat ditulis Q sama dengan 1 per R integral V dt, sehingga Q sama dengan 1 per R integral V t dt, di mana Q adalah induksi muatan total dalam interval waktu, dt dan Vt adalah GGL induksi. Nah, sedangkan untuk memperoleh nilai dari laju flux magnet Pi dengan persamaan Pi sama dengan B dikali A. Nah, sedangkan untuk memperoleh nilai dari laju flux magnet Pi dengan persamaan Pi sama dengan B dikali A. Nah, jika persamaan 1,5 dimasukkan ke dalam persamaan 1,2, maka diperoleh E sama dengan min ND BA per dt. Nah, dari persamaan 1,3 ini dapat ditulis menjadi E sama dengan min NA dB per dt. Epsilon sama dengan min NA dB per dt, di mana B ini adalah rata-rata dari kuat medan magnet. A-nya merupakan luas daerah atau cross sectional area dengan nilai konstan sebesar pi r kuadrat atau setara dengan luas lingkaran. Nah,
Keterangannya E adalah gaya gerak listrik induksi, N-nya jumlah lilitan kumparan, D pi perubahan fluks magnetik, dt selang waktu. Nah, tanda negatif ini menandakan arah gaya gerak listrik atau GGL induksinya. Fluks magnet yang melewati loop sama dengan BA cos theta. Jadi, gaya gerak listrik induksinya adalah E epsilon sama dengan min N dBA cos theta per dt. Kemudian dari persamaan di atas bisa ditinjau cara menginduksi sebuah sirkuit. Yang pertama, besar dari B bisa berubah terhadap waktu. Luas yang dibatasi loop bisa diubah terhadap waktu. Kemudian sudut theta antara B dan garis normal terhadap loop bisa diubah terhadap waktu. Yang terakhir adalah kombinasi dari pernyataan di atas bisa terjadi. Oke teman-teman, setelah kita melihat dan mendengarkan kilasan materi dari hukum Faraday dan turunan rumusnya, sekarang kita akan lanjut ke aplikasinya. Bagaimana sih aplikasi dari hukum Faraday tersebut?
Oke teman-teman, gimana videonya? Seru kan? Masih banyak-banyak kesalahan yang saya buat, dan nggak cuma sekali untuk sampai maksudnya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Saya sampai ke 3 kali tadi ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.